Assalamualaikum sahabatku semua. Video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips khususnya untuk pengguna set-top box di VT2 yang seperti kalian lihat di layar ini. Jadi ketika kalian menggunakan set-top box, ternyata dalam beberapa jam kemudian set-top box ini terasa panas dan panasnya berlebihan. Akan saya berikan tipsnya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dan juga di akhir video ini saya juga tambahkan sedikit tips untuk kalian bagaimana cara mengatasi ketika set-top box ini ingin kita matikan dari remote, ternyata hanya masuk ke mode standby, tidak sebenarnya terputus aliran listriknya, hanya masuk ke mode standby. Nanti akan saya berikan tipsnya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Untuk tips yang pertama, tempatkan set-top box di tempat yang sirkulasi udaranya cukup bagus. Jangan padat seperti ini. Jadi kalau padat seperti ini kan udara agak terhalang ya, sirkulasi udaranya. Jadi kita geser dulu nih barang-barang ini agar set-top box mendapatkan udara baru. Hawa panasnya keluar diganti dengan udara yang segar, yang baru, agar set-top box ini tidak cepat panas. Selain cara yang tadi, saya juga menambahkan bantalan di kaki set-top box di VT2 yang saya miliki ini, yaitu saya menggunakan double tips seperti ini. Bisa juga menggunakan mika, potongan mika atau kayu. Saya tempatkan di kaki set-top box ini. Kalau kalian perhatikan ya, antara meja dengan set-top box itu ruangnya terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Karena di bawah set-top box ini ada ruang untuk udara. Kalau terlalu menempel seperti ini, kan agak terhalang ya untuk mengeluarkan hawa panas dari set-top box ini. Jadi saya akali dengan menambahkan double tip seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini nih. Setelah saya kasih bantalan seperti ini, set-top box dengan dasar itu tidak terlalu menempel, ada jarak. Jadi gunanya agar panas dari set-top box yang berada di bagian bawah itu bisa keluar, tidak terhalang oleh meja atau tempat yang kita gunakan untuk menaruh set-top box ini. Bisa lihat ya dasarnya, ada jarak kan. Jadi ini tips yang saya gunakan, salah satu cara yang saya gunakan agar set-top box ini tidak cepat panas. Untuk tips selanjutnya, sekedar saran saja, usahakan set-top box ini ditempatkan di ruangan yang sejuk ya, tidak terlalu panas. Misalnya ruangan yang ber-AC, atau kalau tidak ada AC-nya, bisa menggunakan kipas angin. Usahakan hembusan kipas angin itu dapat mengenai set-top box ini. Jadi ada sirkulasi udara. Hawa panas, udara panas yang keluar dari set-top box digantikan oleh hembusan dari kipas angin. Ada pergantian udara, sirkulasi udara. Jadi set-top box ini tetap sejuk, tidak terlalu panas. Itu tips yang saya sarankan untuk kalian. Ini hanya sekedar saran, digunakan boleh, tidak digunakan juga tidak masalah. Saya hanya memberikan beberapa tips saja untuk kalian. Bisa juga kalian menggunakan kipas mini seperti ini. Ini kipas mini yang soketnya soket USB seperti ini, kipas DC. Jadi input dayanya bisa kita manfaatkan kepala charger untuk handphone seperti ini, yang kabelnya bisa lepas pasang. Jadi dipasangkan ke sini nih.
kabel dari kipas angin. Pasangkan ke sini. Dan cukup lumayan tuh anginnya, bisa mendinginkan set-top box. Jadi kalau kalian menggunakan set-top box ini dalam waktu yang agak lama, berjam-jam, manfaatkan kipas seperti ini agar panas di set-top box ini tetap stabil. Ini hanya sekedar saran, tidak wajib, tidak saya wajibkan, hanya sekedar saran. Digunakan boleh, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Saya hanya berusaha untuk memberikan tips kepada kalian agar set-top box yang kita miliki ini bisa awet lebih lama, bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan untuk selanjutnya saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengatasi set-top box di BBT2 yang kalau kita matikan dari remote itu hanya masuk ke model standby, tidak benar-benar putus aliran listriknya. Berbeda dengan set-top box yang saya punya ini. Ini set-top box ini ada power on off-nya ya di belakangnya. Seperti ini. Jadi kalau saya matikan dari remote, itu bisa saya putuskan aliran listriknya dengan menekan tombol power di belakang ini. Jadi akan saya tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya nih mengatasi masalah seperti ini. Saya sendiri ketika menggunakan set-top box di BBT2 yang tidak ada power on off-nya di belakangnya, saya menggunakan kabel roll yang ada saklarnya seperti ini, on off. Jadi memudahkan saya ketika saya pasangkan set-top box ke aliran listrik ini dalam kondisi mati. Setelah terpasang baru saya nyalakan. Kalau langsung ke listrik, set-top box ini kan langsung menyala. Khawatir kalau terpasang langsung, khawatir terjadi short, nanti akan merusak komponen yang ada di set-top box. Ini hanya kekhawatiran saya saja. Jadi saya menggunakan kabel roll yang ada on off-nya. Selain seperti ini, kalian bisa gunakan juga stop kontak yang ada tombol on off-nya di atasnya tuh. Kalian mungkin pernah lihat ya di toko peralatan listrik, stop kontak yang ada tombol on off-nya. Itu bisa kalian gunakan. Ini hanya sekedar saran saja agar produk yang kita beli ini, set-top box BBT2 itu bisa awet lebih lama. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.